Permisi Mbak, ada apa ya Bu? Ini Mbak, anak saya nggak bisa tidur karena merasa nyeri habis operasi tadi sore. Pasien atas nama siapa dan di ruangan mana ya Bu? Atas nama Mbak Yuni di ruangan antri nomor 5. Oh baik Bu, setelah ini saya akan ke sana untuk memeriksa Mbak Yuni ya Bu ya. Baik. Bagaimana Mbak? Apakah ada keluhan? Iya Mbak, karena saya operasi sakit. Kualitas nyerinya seperti apa Mbak? Seperti kayak di emas-emas gitu Mbak. Kalau saya boleh tahu, skala nyeri antara 1 sampai 10 itu berapa Mbak? 10. Baik Mbak, di sini saya akan mengajarkan Mbak teknik relaksasi dan distraksi ya Mbak. Tujuannya yaitu agar Mbak bisa rileks dan mengurangi rasa nyeri yang Mbak rasakan. Untuk yang pertama, tarik nafas dalam ya Mbak. Saya contohkan, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekarang kita bisa lakukan bersama-sama ya Mbak. Saya hitung 1 sampai 3, kita bisa melakukan tarik nafas bersama-sama ya Mbak. 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekarang Mbak bisa melakukan secara mandiri ya Mbak. Saya hitung 1 sampai 3, Mbak bisa mulai ya Mbak ya. 1, 2, 3. Bagus Mbak, Mbak sudah bisa melakukan teknik relaksasi secara mandiri ya. Sekarang saya akan ajarkan Mbak teknik pengalihan ya Mbak. Mbak bisa membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Seperti ketika Mbak pergi jalan-jalan bersama keluarga, ke pantai. Setelah itu Mbak bisa fokus pada anggota tubuh Mbak yang terasa sakit. Bisa mulai dari tangan, kaki, dada, perut, pinggang, punggung ya Mbak. Iya Mbak. Bagaimana nyerinya sudah mulai berkurang? Belum Mbak, masih sedikit nyeri. Misalnya Mbak masih nyeri, Mbak bisa melakukan teknik relaksasi secara berulang ya Mbak. Dokternya sudah saya hubungi, bisa melakukan visit pada pukul 7 pagi besok. Iya Mbak. Baik Mbak, saya izin kembali ke ruang perawat ya Mbak. Apabila Mbak membutuhkan bantuan dalam mengontrol nyeri dengan teknik relaksasi dan distraksi, Mbak bisa meminta bantuan kepada keluarga atau Mbak bisa memanggil perawat yang sedang bertugas ya Mbak. Iya Mbak. Iya. Adri katanya. Permisi Bu, saya izin untuk memeriksa pasien atas nama Mbak Yuni ya. Iya Dok. Selamat pagi Mbak, bagaimana keadaannya hari ini? Apakah masih terasa lemas? Bagaimana semalam bisa tidur atau tidak? Masih terasa nyeri Dok, semalam tidak bisa tidur. Apakah ada keluhan lain yang Mbak rasakan? Merasa lemas Dok dan masih sakit nyeri saat gerakan. Untuk nyerinya itu seperti apa ya Mbak? Seperti kayak diremas-remas. Kalau skala nyerinya kira-kira dari 1 sampai 10 itu berapa ya? 8. Baik, nanti Mbak perawat akan datang ke sini untuk memberikan obat untuk mengurangi rasa nyeri yang Mbak rasakan agar Mbak nanti bisa beristirahat ya. Iya Dok. Cepat sembuh ya Mbak. Iya Dok. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melakukan tugas kita sebagai perawat pada pagi hari ini. Baiklah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Diandra selaku ketua tim pada pagi hari ini untuk untuk memandu conference pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya silakan. Silakan Mbak Diandra. Terima kasih pada Bapak Akbar selaku kepala ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua
kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat melakukan conference tanpa ada halangan atau apapun. Pada kesempatan pagi hari ini, tanggal 15 November 2022, di ruang perawat anggrek dengan jumlah pasien 5 orang dengan 1 penanggung jawab dan 4 perawat pelaksana. Baik, langsung saja kepada perawat yang berjaga tadi malam bisa melakukan tindakan yang telah dilakukan pada pasien. Selamat pagi semuanya. Baik, saya akan menyampaikan mengenai pasien atas nama Mbak Yuni di ruang anggrek nomor 5 dengan diagnosa medis takut. Dokter penanggung jawab Dr. Fadia untuk tindakan yang sudah saya lakukan yaitu pukul 22 melakukan tindakan relaksasi, 22:15 melakukan tindakan distraksi. Dari hasil evaluasi, pasien masih mengatakan nyeri dan dokter menganjurkan untuk memberikan obat untuk mengatasi nyeri. Nanti untuk perawat yang berjaga selanjutnya bisa melakukan pemberian obat tersebut kepada pasien. Sekian penyampaian dari tindakan yang telah saya lakukan. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut Mbak Sofi. Selamat pagi semuanya. Saya akan menyampaikan mengenai pasien yang saya tangani, yaitu pasien atas nama Ibu Indah di ruang anggrek nomor 2 dengan diagnosa medis febris. Dokter penanggung jawab Dr. Fadia untuk tindakan yang sudah saya lakukan yaitu pukul 21 mengukur suhu dan tes darah, pukul 20:15 kompres hangat. Dari hasil evaluasi suhu pasien masih tinggi dan dokter menganjurkan untuk memberikan antipiretik. Nanti untuk perawat selanjutnya bisa memberikan obat antipiretik tersebut kepada pasien atas nama Ibu Indah. Sekian penyampaian dari tindakan yang telah saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan Mbak Rasmina. Baik, selamat pagi semuanya. Saya akan menyampaikan mengenai pasien yang saya tangani, yaitu pasien atas nama Bapak Ali di ruang anggrek nomor 1 dengan diagnosa medis diare. Dokter penanggung jawab Dr. Fadia untuk tindakan yang sudah saya lakukan yaitu pada pukul 22:30 mengukur TTP dan pantau cairan. Pada pukul 22:45 memberi injeksi. Dari hasil evaluasi didapatkan masalah pasien sudah teratasi sebagian, namun pasien mengatakan masih merasa lemas. Jadi untuk perawat selanjutnya nanti bisa mengkaji intake dan output cairan pada pasien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Siti. Baik, selamat pagi semua. Saya akan menyampaikan mengenai pasien yang saya tangani yaitu pasien Ibu Cahya di ruang anggrek nomor 4 dengan diagnosa medis hipertensi. Dokter penanggung jawab Dr. Fadia untuk tindakan yang sudah saya lakukan yaitu pukul 10 mengukur TTP, pukul 10:15 memberikan obat penurun darah. Dari hasil evaluasi didapatkan masalah pasien belum teratasi. Tekanan darah pasien masih tinggi. Berdasarkan advice dokter, perawat dianjurkan untuk memonitor tekanan darah setiap 2 jam sekali dan kolaborasi dengan ahli gizi mengenai diet rendah garam. Jadi untuk perawat yang berjaga selanjutnya nanti bisa mengkolaborasikan dengan ahli gizi mengenai diet pasien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai pasien yang saya tangani yaitu pasien atas nama Mbak Citra di ruangan anggrek nomor 3 dengan diagnosa medis luka bakar. Dokter penanggung jawab Dr. Fadia untuk tindakan yang sudah saya lakukan yaitu pukul 9:15 membersihkan luka, pukul 9:30 memberikan obat topikal. Dari hasil evaluasi yang didapatkan adanya tanda-tanda infeksi pada luka. Jadi untuk perawat selanjutnya saat melakukan perawatan luka selalu mengobservasi kondisi luka pada pasien. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan tindakan yang akan dilakukan kepada seluruh pasien. Dilihat dari hasil laporan teman-teman semua, pasien memerlukan penanganan lebih. Jadi diharapkan untuk kerjasamanya antara rekan-rekan. Baik, waktu saya kembalikan kepada Bapak Akbar. Baiklah, terima kasih atas laporannya dari rekan-rekan semuanya. Baik, sebelumnya saya bertanya apakah ada kendala dalam melakukan tindakan keperawatan? Jika ada, mari disampaikan untuk bahan evaluasi kita semuanya. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan untuk selanjutnya yaitu kepada perawat Siti Latifah, silakan disampaikan untuk rencana hariannya.
Terima kasih kepada Bapak Abu Bakar selaku Kepala Ruangan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Saya selaku Ketua Tim pada pagi hari ini. Pada kesempatan konferensi pagi ini, tanggal 15 November 2022 di ruang perawatan anggrek dengan jumlah pasien 5 orang, dengan 1 perawat penanggung jawab dan 4 perawat pelaksana. Dari informasi shift sebelumnya, kita sudah mengetahui keadaan pasien. Untuk rencana tindakannya, langsung saja kepada perawat yang bertugas untuk menyampaikan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Baik, bisa dimulai Mbak Dia. Baik, selamat pagi semuanya. Saya yang akan menangani pasien atas nama Mbak Yuni di ruang anggrek nomor 5 dengan diagnosa medis fraktur dengan dokter penanggung jawab Dr. Fadia. Untuk tindakan yang saya lakukan yaitu saya akan memberikan obat untuk mengurangi nyeri pada pasien sesuai advis dokter. Baik, selamat pagi semuanya. Saya yang akan menangani pasien atas nama Ibu Indah di ruang anggrek nomor 2 dengan diagnosa medis febris dokter penanggung jawab Dr. Fadia. Untuk tindakan yang akan saya lakukan yaitu memberikan obat antiseptik pada pasien sesuai advis dokter. Selamat pagi semuanya. Saya akan menangani pasien atas nama Bapak Ali di ruang anggrek nomor 1 dengan diagnosa medis diare, dokter penanggung jawab Dr. Fadia. Untuk tindakan yang akan saya lakukan, mengkaji intake dan output cairan pada pasien sesuai advis dokter. Oke, selamat pagi semuanya. Saya akan menangani pasien atas nama Ibu Cahya di ruang anggrek nomor 4 dengan diagnosa medis hipertensi. Dokter penanggung jawab Dr. Fadia. Untuk tindakan yang akan saya lakukan yaitu memonitor tekanan darah pasien setiap 2 jam sekali dan mengkolaborasi dengan ahli gizi mengenai diet rendah garam sesuai advis dokter. Baik, untuk selanjutnya yang akan saya sampaikan mengenai penanganan pada pasien atas nama Mbak Citra di ruang anggrek nomor 3 dengan diagnosa medis luka bakar, dokter penanggung jawab Dr. Fadia. Untuk tindakan yang akan saya lakukan yaitu melakukan perawatan luka dan selalu mengobservasi kondisi luka pada pasien sesuai dengan advis dokter. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan tindakan yang akan dilakukan kepada seluruh pasien di ruang anggrek ini. Dilihat dari hasil laporan teman-teman semua, pasien memerlukan penanganan yang lebih. Jadi diharapkan untuk kerjasamanya ya rekan-rekan. Baik, waktu akan saya kembalikan kepada Bapak Akbar. Terima kasih kepada ketua tim dan rekan-rekan semua atas laporannya. Laporan saya terima. Langsung saja melakukan tindakan-tindakan yang sudah direncanakan pada hari ini ya. Saya harap untuk menjadi bahan evaluasi hari ini dalam melakukan tindakan semuanya tolong dalam teliti dan juga bertanggung jawab dan juga dalam melakukan tindakan itu selalu dicek kebenarannya sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan ya teman-teman. Baiklah, itu saja saya akhiri konferensi pada pagi hari ini. Jika ada salah kata dalam pengucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.